Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang berkaitan dengan tes intelijensi umum terkait berhitung cepat untuk persiapan tes CPNS tahun 2021. Soal yang pertama, 1,5 dibagi 3/11 yang dikuadratkan. Hasilnya adalah A 37,25, B 36,45, C 34,25, D 32,25 atau E 30,25. Perhatikan bentuknya, di sini adalah bentuk desimal dan ini adalah bentuk pecahan. Operasinya di sini adalah operasi pembagian. Jadi cara paling gampang adalah merubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. 1,5 kita rubah ke dalam bentuk pecahan, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita ambil angkanya, kita buang komanya, jadi 15 gitu ya. Kita bagi dengan, lihat berapa angka di belakang koma, 1 angka. Berarti kita bagi dengan 10. Kalau 2 angka di belakang koma, berarti kita bagi dengan 100. Oke? Kemudian kita bagi dengan 3/11, oke, 3/11 yang dikuadratkan. Nah, maka hasilnya akan sama dengan, ingat ya, ini adalah pecahan dibagi dengan pecahan. Caranya adalah, ingat lagi caranya yang pertama, kita tulis dulu ya. Jadi yang pertama pecahannya tetap, baginya kita rubah menjadi kali, yang kedua kita balikan. Nah, itu caranya membagi pecahan dan pecahan ya. Kemudian kita kuadratkan. Kita lihat apakah ada angka yang di atas dan di bawahnya yang bisa kita bagi atau kita sederhanakan. Ada ya, 15 dan 3. Sama-sama bisa kita bagi 3. 15 bisa bagi 3. 3 bisa bagi 3. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, karena ini adalah perkalian, kita bisa langsung kalikan. 5 kali 11 hasilnya adalah 55. 10 kali 1 hasilnya adalah 10 yang dikuadratkan. Nah, bagaimana menguadratkan 55 kuadrat? Sebenarnya pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas ya untuk trik cepatnya khusus untuk angka yang di depannya ini angka 5. Misalkan 54 gitu ya, 52, 53. Caranya gampang. Oke, saya coba ulangi ya. Misalkan kita ingin menentukan nilai dari 55 kuadrat. Perhatikan angka yang di depannya, ini angka 5. Angka 5 ini kita cari ya, angka setelah angka 5 itu adalah angka 6, kemudian kita kalikan. Nah, 5 kita kali 6 hasilnya adalah 30, sedangkan 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Jadi, 55 kuadrat akan sama dengan 30/25, kemudian dibagi dengan 10 kuadrat hasilnya sudah pasti adalah 100 ya. Nah, kalau membagi dengan bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya gampang. Jadi 3025 kita bagi dengan 100, kita cukup geser komanya ke depan sebanyak 2 kali. Nah, ini kan artinya komanya masih di belakang ya. Kita geser komanya 2 kali, berarti kan komanya di sini. Jadi jawabannya adalah 30,25. Nah, perhatikan 2 angka di belakang koma. Kita lihat ya opsinya. Oke, opsi yang benar tentu saja adalah yang E. Oke, berikutnya soal yang kedua. 5 dibagi 3 per 0,25 dibagi 10/2. Hasilnya adalah, saya tulis ulang ya soalnya. Ini adalah bentuk pecahan dibagi dengan bentuk pecahan. Ingat ya caranya tadi membagi pecahan dan pecahan. Yang pertamanya tetap, nah kita tulis ya. Pertamanya tetap 5 bagi 3 per 0,25 bagi jadi kali. Yang kedua kita balikan atau 2/10. Atau kalian juga boleh ya langsung membagi ini juga boleh ya. 10 bagi 2 kan 5 ya boleh. Oke. Nah, di sini saya coba balikan saja gitu ya. Jadi 5 dibagi 3 per 0,25 dikali 2/10. Nah, 5 dibagi 3 atau 5.23 gitu ya. 5 dibagi 3, saya boleh rubah bentuknya seperti ini kan? Boleh ya, artinya sama. 5 bagi 3 atau 5/3 itu artinya sama. Akan sama dengan, nah 0,25 kita rubah lagi menjadi bentuk pecahan. Karena ini operasinya pembagian. Jadi cara paling gampang ya merubah desimal menjadi bentuk pecahan. Sebenarnya kalian tidak perlu mencari 0,25 itu pecahannya berapa. Karena ini angka-angka desimal yang sangat familiar sekali di dalam soal TIU. Jadi sebenarnya cukup diingat saja. 0,25 itu bentuk pecahannya adalah 1/4. Jadi sebenarnya kita bisa langsung tulis 1/4. Tetapi supaya kalian tidak bingung, saya coba jelaskan ulang ya, dari mana datang 1/4-nya. Jadi 0,25 kita rubah menjadi bentuk pecahan, artinya akan sama dengan 25/100. Jadi kita ambil angka ya, selain angka 0, komanya kita hilangkan, kita ambil 25, karena 2 angka di belakang koma kan 100. Coba kita sederhanakan, sama-sama bagi 25. Oke, saya tulis dulu ya, 2/10. Nah, sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Nah, makanya 0,25 itu bentuk pecahannya adalah 1/4. Jadi kita bisa langsung sebenarnya gitu ya. Oke,
Kita selesaikan. Nah, 5 dibagi 3 atau 5/3 dibagi 1/4. Pecahan dibagi pecahan. Ingat tadi bagaimana caranya? Yang pertamanya tetap, baginya jadi kali, yang kedua dibalikan gitu ya. Tapi di sini saya akan gunakan cara lain, yaitu saya gunakan cara cepat saja. Membagi pecahan dengan pecahan. Caranya adalah gampang. Angka yang di atas ini kan angka 5. Angka 5 kita kalikan dengan angka yang di bawahnya. Jadi 5 kita kali 4. Hasilnya adalah 20. Kita bagi dengan 3, otomatis kita kalikan dengan 1 ya. Jadi 5/3 dibagi 1/4 hasilnya adalah 20/3. Kemudian kita kalikan dengan 2/10. Kita lihat ya, ada tidak yang bisa kita sederhanakan angkanya. Ini bisa sama-sama coret ya nolnya. Kita bisa tinggal kalikan 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4. 3 kali ini 1 ya, 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Nah, berapakah 4 dibagi 3? Kita lihat ya, angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Tidak mungkin hasilnya 0, tidak mungkin. Pasti opsi A, B, C ini udah pasti salah. Karena hasil yang 0, itu pasti angka yang di atas lebih kecil. Kalau angka yang di atas lebih kecil, pastilah hasilnya 0, sekian gitu ya. Jadi opsi A, B, dan C udah pasti ini salah. Kita lihat D dan E ya. Nah, jadi 4 dibagi 3 berapa? Kita bisa gunakan metode pendekatan. Misalkan kita ambil yang paling dekat dengan 4, 3 ya. Paling gampang kita bagi. 3 bagi 3 berapa? 1. Berarti kalau 4 dibagi 3 sudah pasti 1, sekian. Ya kan? Jadi jawabannya udah pasti adalah yang D. Yang E sudah pasti salah karena hasilnya 33 terlalu besar ya kan. Sedangkan di sini yang dibagi aja lebih kecil angkanya 4 dan pembaginya juga kecil. Masa hasilnya 33 kan tidak mungkin. Nah, oke. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal yang ketiga. Akar gitu ya, akar pangkat 5 dari 32 ditambah akar pangkat 3 dari 27 ditambah akar pangkat 3 ya akar pangkat 4 dari 81 hasilnya adalah. Nah, perhatikan kalau menemukan bentuk soal yang seperti ini, perhatikan angka yang di luarnya angka 5 ya, ini angka 3, ini angka 4. Usahakan angka yang berada di dalam akar ini kita rubah dalam bentuk pangkat dan pangkatnya sama dengan angka yang di luar. Nah, kebetulan angka 32 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 artinya adalah angka 2 yang dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 32. Begitu juga dengan 27. Ini kan ada angka 3 ya. Nah, 27 itu angka berapa yang dipangkatkan 3? Hasilnya 27. Ada, yaitu 3 pangkat 3. Karena 3 pangkat 3 artinya adalah 3 kali 3 kali 3. Atau 3 yang dikalikan sebanyak 3 kali. Oke, kemudian kita ganti lagi untuk 81. 81 itu artinya adalah 3 yang dipangkat 4. Ya, walaupun sebenarnya 81 itu bisa 9 pangkat 2 gitu ya, tapi kan kita harus menyesuaikan dengan angka yang di luar ini. Jadinya kita pilih 3 pangkat 4. Karena 3 pangkat 4 artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya adalah 81. Oke, sebenarnya sampai di sini kita bisa menggunakan cara cepat. Kita bisa langsung nih, jadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 gitu ya, hasilnya itu udah pasti 2. Nah, kalau kalian ragu, kita bisa cek ya, sifat mana sebenarnya di dalam matematika yang kita gunakan. Kita udah pernah bahas ya. Nah, seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M per N. Nah, ini adalah bentuk akar, ini adalah bentuk pangkatnya. Nah, jadi kalau dia bentuk akar, kita rubah ke dalam bentuk pangkat, dia akan sama dengan M per N. Nah, itu begitu juga dengan, misalkan ya, saya ambil satu misalnya. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 misalnya. Akan sama dengan apa? Sesuaikan dengan sifatnya. A-nya di sini adalah 2, ya kan? Kemudian M per N, berarti 5 bagi 5. Oke, 5 per 5. 5 dibagi 5, itu hasilnya adalah 1. 2 pangkat 1, hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya itu adalah akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5, itu hasilnya adalah 2. Jadi cara cepatnya, kalau pangkat di dalam sudah sama angkanya dengan yang di luar, kita bisa langsung ambil bilangan pokoknya saja. Jadi ini 2, ini sudah pasti hasilnya berapa? 3 ya. Ini hasilnya sudah pasti berapa? 3. Nah, gampang ya. Nah, perhatikan lagi, tidak boleh menambah dulu. Karena ini tidak ada tanda kurung, gitu ya. Tidak ada instruksi untuk menambahkan yang di dalam kurung dulu, karena kurungnya tidak ada. Kalau seperti ini, jangan ditambahkan ya. 2 tambah 3, 5, kemudian kali 3, 15. Berarti nanti jawabannya B. Salah. Kabataku. Kali dulu atau bagi, kemudian tambahkan atau kurangkan. Nah, jadi kita kali dulu nih. Jadi 2-nya harus tetap dulu. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 2 tambah 9 hasilnya adalah 11. Jadi jawaban benar adalah yang C. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya. Soal yang seperti ini itu sangat sering sekali kita temukan. Sebenarnya bentuknya saja yang rumit atau sulit, padahal cara mengerjakannya cukup gampang sekali. Akar dari X tambah 1 dikali akar X tambah 1 dikali akar X tambah 1 kali akar X tambah 1 nih. Akarnya besar ya, banyak ya akarnya.
Perhatikan, ini angkanya sama, X tambah 1, X tambah 1, X tambah 1, ini juga X tambah 1, yang nilainya sama dengan 2. Caranya bagaimana? Oke, saya tulis ulang ya. Caranya yang pertama adalah, sebelum kita ke trik cepat ya, caranya adalah kita tinggal kuadratkan saja sisi kiri dan kanannya. Oke, kita kuadratkan sisi kiri dan kanannya. Akar ketika dikuadratkan, dia akan hilang akarnya. Jadi yang hilang bukan semua akar yang di sini langsung hilang, tidak ya, tapi akar yang besar ini. Nah, akar yang paling besar. Nah, di sini ya. Jadi ketika dikuadratkan, akar yang di luar ini dia otomatis akan hilang. Maka yang tinggal di sini adalah X tambah 1. Nah, seperti ini ya. X tambah 1, akar X tambah 1, akar X tambah 1, akar X tambah 1. Yang nilainya adalah 4, karena 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, dari mana tadi kuadratnya? Karena ruas kiri dan kanan sama-sama dikuadratkan ya. Oke, perhatikan yang saya lingkari. Nah, oke, saya tulis dulu ya, X tambah 1 di sini. Perhatikan nilai yang saya lingkari ini, nilainya kan sudah ada ya. Jadi akar dari X tambah 1 kali akar X tambah 1 kali akar X tambah 1 kali akar X tambah 1, nilainya kan adalah 2. Kita bisa langsung ganti 2, yang nilainya sama dengan 4. Kita bisa kalikan ke dalam ya, 2 kali X hasilnya adalah 2X, 2 kali positif 1 hasilnya adalah positif 2, hasilnya adalah 4. Maka 2X akan sama dengan 4 gitu ya, 2-nya kita pindah ruas, yang dikurangkan dengan 2. 2X sama dengan 2, X saja akan sama dengan 2 yang dibagi 2 ya, 2 dibagi 2. Maka X akan sama dengan 1. Jadi kita dapatkan X-nya adalah 1. Sebenarnya untuk trik cepatnya, caranya kalau menemukan soal seperti ini ya, menanyakan nilai X gampang. Caranya ini kan angkanya udah pasti sama ya, udah pasti sama kalau untuk tipe soal yang seperti ini. Jadi X tambah 1 langsung dikalikan dengan 2, kemudian samakan dengan 2 kuadrat, berarti 4. Oke, saya ulangi ya. X tambah 1 dikali 2 sama dengan 2 kuadrat. Itu adalah trik cepatnya untuk menentukan nilai X-nya. Caranya sama. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu 1. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.